Indonesia kembali membuat dunia menoleh bukan dengan senjata, bukan dengan sanksi, melainkan dengan keberanian diplomasi yang membuat negara adidaya pun terlihat ragu. Di saat Sudan tenggelam dalam perang brutal dan dunia terpecah oleh kepentingan masing-masing, Indonesia justru melangkah dengan cara yang berbeda. Banyak pihak bertanya-tanya, kenapa Sudan justru meminta tolong ke Indonesia, bukan ke Amerika Serikat atau kekuatan besar lainnya? Dan apa sebenarnya yang sedang diperebutkan di balik konflik berdarah yang tak kunjung usai ini? Simak ceritanya sampai akhir. Sudan hari ini bukan sekadar negara yang sedang berkonflik. Sudan telah menjadi simbol kegagalan dunia dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sejak pecahnya perang antara militer resmi Sudan atau SAF dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces atau RS, ribuan nyawa melayang tanpa ampun. Kota-kota yang dulunya hidup kini berubah menjadi puing-puing kehancuran. Di wilayah Al Jazirah, laporan lapangan menyebutkan ratusan warga sipil tewas dalam serangan brutal. Yang paling menyakitkan, korban terbanyak berasal dari kelompok yang seharusnya paling dilindungi, yaitu perempuan dan anak-anak. Aku mulai affiliate luar negeri. Dan sekarang fokus ke penghasilan dolar. Di sini sudah ada kelas, grup diskusi, e-book, dan modul video yang bisa diulang kapan aja. Kalau mau mulai, klik link di deskripsi. Rumah sakit lumpuh dan kehabisan tenaga medis. Jalur bantuan kemanusiaan dijarah dan diblokade. Banyak warga terpaksa bertahan hidup tanpa makanan yang layak, tanpa obat-obatan, dan tanpa jaminan keselamatan. Kelaparan ekstrem mulai mengintai jutaan jiwa. Ini bukan lagi sekadar perang antara dua kekuatan bersenjata. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang membuat dunia seharusnya merasa malu. Di tengah kekacauan tersebut, tekanan internasional terhadap konflik Sudan semakin menguat. Namun, tidak semua tekanan lahir dari niat yang benar-benar tulus. Sudan dikenal sebagai salah satu penghasil emas terbesar di Afrika, dengan nilai ekonomi yang sangat menggiurkan. Di balik konflik ini, banyak analis geopolitik meyakini adanya ambisi besar dari pihak-pihak tertentu untuk menguasai jalur ekonomi dan sumber daya alam Sudan. Perang yang berkepanjangan justru membuka celah bagi eksploitasi ilegal dan permainan kepentingan global. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar keuntungan bagi mereka yang bermain di balik layar. Inilah yang membuat Sudan berubah menjadi medan tarik-menarik kepentingan kekuatan besar dunia. Rakyat sipil kembali menjadi korban, sementara aktor-aktor global saling mengamankan posisi mereka masing-masing. Di tengah situasi yang semakin mencekam, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menjadi salah satu pemimpin dunia yang paling vokal menyerukan gencatan senjata. Turki secara terbuka menyatakan komitmennya untuk menjaga keutuhan wilayah Sudan dan melindungi warga sipil dari kekerasan yang terus berlanjut. Erdogan menegaskan bahwa pertumpahan darah ini harus segera dihentikan demi masa depan Sudan. Selain Turki, negara-negara seperti Mesir dan Arab Saudi juga mendorong jalur diplomasi agar bantuan pangan dan kemanusiaan dapat terus mengalir ke wilayah-wilayah terdampak. Forum internasional seperti PBB dan Organisasi Dunia Islam terus menjadi panggung diplomasi aktif. Namun, satu pertanyaan besar masih terus menghantui. Apakah tekanan dan sanksi benar-benar mampu menghentikan perang atau justru memperpanjang penderitaan rakyat Sudan? Disinilah Indonesia mulai menarik perhatian dunia. Berbeda dengan Amerika Serikat yang cenderung mengedepankan sanksi dan tekanan politik, Indonesia memilih jalur yang jauh lebih sunyi tetapi justru lebih kuat, yaitu diplomasi inklusif yang berlandaskan kemanusiaan. Indonesia menolak solusi yang dipaksakan dari luar dan tidak percaya pada pendekatan yang mendikte pihak-pihak yang bertikai. Bagi Indonesia, perdamaian Sudan harus lahir dari rakyat Sudan sendiri, tanpa intervensi asing yang berlebihan dan tanpa kepentingan tersembunyi. Sikap ini bukanlah bentuk netralitas yang pasif, melainkan keberanian untuk berdiri berbeda di tengah tekanan global. Indonesia ingin memastikan bahwa Sudan tidak terus-menerus menjadi
medan perang, proksi, bagi kekuatan besar. Diplomasi Indonesia tidak berhenti pada pernyataan di forum internasional. Indonesia juga bergerak secara konkret di lapangan. Salah satu fokus utama kerjasama Indonesia dengan otoritas Sudan adalah sektor kesehatan dan keamanan obat-obatan. Pasca konflik, ini adalah fondasi yang sangat penting bagi pemulihan sebuah negara yang hancur akibat perang. Rumah sakit yang rusak, sistem kesehatan yang lumpuh, serta minimnya akses obat-obatan menjadi ancaman serius bagi jutaan warga Sudan. Tanpa perbaikan di sektor ini, perdamaian hanya akan menjadi konsep kosong. Indonesia hadir sebagai mitra pembangunan yang membantu membangun kembali, bukan sebagai pihak yang menekan atau mengendalikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia bukan sekadar kata-kata, melainkan aksi nyata. Lalu, kenapa Sudan mempercayai Indonesia? Jawabannya sebenarnya sederhana, tetapi sangat bermakna. Indonesia tidak memiliki sejarah penjajahan di Sudan. Indonesia tidak datang membawa agenda tersembunyi. Indonesia hadir dengan semangat solidaritas sesama negara berkembang dan sebagai bagian dari komunitas dunia Islam. Pendekatan ini menciptakan rasa kepercayaan yang sulit dibangun oleh negara-negara besar. Di saat sanksi ekonomi seringkali justru menyiksa rakyat sipil dan memperparah krisis kemanusiaan, pendekatan Indonesia dinilai lebih manusiawi, realistis, dan berkelanjutan. Inilah alasan mengapa Indonesia dipandang sebagai mitra yang dapat dipercaya dalam upaya membangun kembali masa depan Sudan. Sudan hari ini adalah ujian besar bagi dunia. Apakah kemanusiaan masih lebih penting daripada emas, kekuasaan, dan kepentingan geopolitik? Indonesia telah memilih sikapnya, berani berbeda dan berani berpihak pada rakyat. Kini dunia menanti, apakah suara damai akan mampu mengalahkan suara peluru? Menurut kalian, apakah pendekatan Indonesia ini bisa menjadi contoh bagi dunia dalam menyelesaikan konflik global? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena cerita geopolitik seperti ini tidak akan kalian temukan di tempat lain.